Yang terhormat Bapak Camat Satu, Bapak Bambang Windu Sanjowo Esos, dan juga Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil Kecamatan Sawo yang kami hormati, kepada dari Ibu dari Dinas Sosial, Ibu Dian Ratih Tama SEMM yang saya hormati, dan juga dari Koordinator Penyuluh beserta jajaran yang saya hormati selaku penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Sawo, dan juga Bapak Ibu dari lintas sektor di wilayah Kecamatan Sawo, serta dari peserta yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu di aula Desa Prayungan yang megah ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita senantiasa menantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara mini lokakarya program Bangga Kencana nih Bapak Ibu. Dan yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas kita yang semula memang mau hadir, akan tetapi karena beliau juga bersamaan dengan Pak Camat ya Bapak, tanggal 2 Selasa malam Rabu kemarin mendapatkan undangan untuk bertukar tempat ya, sehingga beliaunya mempersiapkan segala sesuatunya tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini, dan menugaskan saya untuk bisa mendampingi pada kegiatan mini lokakarya ini. Tidak ada rotan akar pun jadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa kita tadi sudah banyak disampaikan masalah stunting ya. Mengapa kok Bapak Ibu pada hari ini kok dihadirkan? Mungkin tanda tanya ya Bapak. Selama ini mungkin dari Bapak Kepala Desa, dari Ibu Ketua Penggerak PKK, dari lintas sektor mungkin belum pernah dihadirkan di yang mengundang dari Dinas PPKB atau Balai Penyuluhan KB ya. Yang selama sudah pernah berkali-kali. Alhamdulillah. Soalnya kita selama ini ada mini lokakarya itu yang kita undang sering-seringnya dari TPK ya, dari tim pendamping keluarga ini Mas Ali. Ada 3 kali kegiatan di tahun 2002 kemarin. Nah, untuk anggota TPPS, panjenengan di sini hadir Rawo sebagai anggota TPPS tingkat kecamatan, tim percepatan penurunan stunting di wilayah kecamatan. Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa sejak adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 bahwa BKKBN ditunjuk selaku sekretaris dalam upaya percepatan penurunan stunting, sehingga sampai ke bawah kita Dinas PPKB yang ada di tingkat kabupaten dan Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan itu selaku, yang tadi disampaikan oleh Pak Agung adalah selaku leading sektor atau sekretaris dalam kepengurusan dalam penyusunan organisasi tim percepatan penurunan stunting ya. Kalau di tingkat kabupaten itu kita sudah sering melakukan kegiatan koordinasi semacam ini, akan tetapi di tingkat kecamatan itu memang baru kali ini yang melibatkan semua lintas sektor dan kepala desa ataupun Ibu Ketua Penggerak PKK beserta pendamping-pendamping yang lain ya. Harapannya apa? Mungkin tadi banyak disampaikan ya, karena stunting sudah resol ya, secara teori saya kira panjenengan sudah lebih menguasai ya daripada saya ya. Tetapi kenapa kok stunting itu dikeroyok bersama-sama ya? Karena itu memang adalah
dari misi-misinya Pak Presiden bahwa di tahun 2024 kita diharapkan Indonesia bebas dari stunting. Karena itu ada target, istilahnya ya, target atau lebih luasnya PPM yang harus kita penuhi bersama. Dan stunting ini tidak bisa digarap oleh satu instansi. Untuk itu kita di situ harus integrasi ataupun konvergensi satu sama lain, sehingga mungkin tadi disampaikan oleh Pak Agung, tadi sudah banyak yang dilakukan oleh dinas terkait selama ini ya. Mungkin dari KUA selama ini pencegahan upaya perkawinan anak, bimbingan perkawinan dan lain sebagainya. Dan dari dinas kesehatan apalagi sudah banyak dilakukan ya, karena dinas kesehatan adalah sebagai dinas yang selaku dalam kepengurusan adalah selaku intervensi spesifik, sehingga berapa persen kegiatan dalam upaya penurunan stunting itu banyak dilakukan oleh dinas kesehatan. Kalau kita dari dinas PPKB hanya 30%. Jadi 70 dari 30% itu dari dinas-dinas yang lain. Tapi untuk spesifiknya itu 70%. Sehingga memang yang banyak bergelut dalam upaya penurunan adalah dari dinas kesehatan. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berdiri ya, sebentar. Ini saya sampaikan bagaimana TPPS Kabupaten itu dibentuk dan apa saja yang menjadi tugas kita bersama. Jadi tadi sudah kami sampaikan berdasarkan Perpres itu kita di turunan ya, harus menurunkan regulasi ya tingkat kabupaten. Tadi kan Perpres itu kemarin adalah TPPS tingkat nasional dan kita diturunkan menjadi regulasi. Ada beberapa regulasi yang sudah diterbitkan oleh Kabupaten Ponorogo. Yang pertama ini termasuk peraturan bupati. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 71 tahun 2019 tentang pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Ponorogo. Saya kira sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi untuk gerakan masyarakat hidup sehat mungkin yang terkenal dengan apa Bu? Germas ya. Sudah banyak mendengar istilah germas ya Bapak Ibu. Nah itu yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan melalui peraturan Bupati 71. Yang selanjutnya adalah keputusan Bupati Ponorogo nomor tahun 2001 tentang pembentukan tim pencegahan penurunan stunting. Jadi kita di kabupaten sudah terbentuk tim percepatan pencegahan penurunan stunting. Dan di kecamatan pun saya kira sudah ada SK-nya nih Bapak Camat, di kecamatan sampai ke desa. Jadi tim TPPS mulai tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten sampai desa sudah ada semua. Mungkin Bapak Ibu Kepala Desa tidak terasa sudah menelurkan surat keputusan. Sudah merasa apa enggak? Bapak Ibu dari Kepala Desa sudah ya? Sudah apa belum? Seharusnya sudah. Ya Pak Agung. Ya. Terus ini kan regulasi, ada beberapa regulasi sampai yang terakhir ya. Ini keputusan Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Kabupaten Ponorogo nomor garing 2002 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting TPPS kecamatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Jadi ini sudah ada keputusannya Ketua Pelaksana Tim. Ini sampai tingkat kecamatan. Ini tingkat desanya sudah peraturan bupati, sudah ada aturannya semua. Nah, strategi nasional apa yang dilakukan dalam hal percepatan penurunan stunting? Tadi kan sudah disampaikan oleh banyak dari Pak Camat, dari Pak Agung maupun dari Pak Ali bahwa kita ditargetkan di tahun 2024 itu adalah kita pada kisaran 14% untuk secara nasional. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa sampai dengan Februari ya Pak Agung,
Ponorogo itu 11,90, itu berdasarkan bulan timbang. Jadi dalam menentukan ppm ataupun target yang kita peroleh itu ada dua sistem ya. Yang pertama adalah berdasarkan bulan timbang melalui timbangan yang tiap bulan itu, dan yang kedua adalah berdasarkan survei status gizi. Jadi kalau survei status gizi itu tidak meliputi semua peserta, tetapi berdasarkan sampel, dan itu setiap tahun dilakukan. Akan tetapi yang dipakai secara nasional yang diakui adalah berdasarkan survei status gizi, ya itu. Nah, untuk target antara penurunan stunting, jadi target ini bisa diperoleh dengan melalui adanya intervensi baik spesifik ataupun sensitif. Intervensi spesifik itu sudah jelas bahwa itu yang dilakukan oleh dinas-dinas kesehatan, dalam hal ini oleh puskesmas, oleh bidan dan sebagainya. Itu intervensi yang dilakukan kepada anak-anak yang sudah menunjukkan stunting, ya. Tetapi yang dilakukan sensitif ini, yang dilakukan oleh dinas-dinas yang lain, lintas sektor yang lain adalah intervensi sensitif. Maksudnya adalah dinas-dinas ini terkait bisa melakukan kegiatan yang bisa mendukung penurunan stunting, upaya-upaya pencegahan misalkan. Jadi Bapak Ibu jelas semua bahwa anggota TPPS itu selain dari dinas kesehatan, dinas PPKB, BKKBN, dari PU juga terlibat, dari pertanian juga terlibat, dari dinas pendidikan, dan juga dari dinas sosial, serta dari dinas kominfo, semua terlibat. Mohon izin untuk yang dari SAWU ini yang hadir dari PPL, pertanian hadir, Ramu ya. Terus dari KUA, Kemenak ya, meskipun vertikal pun juga terlibat ya. Semua yang pemerintahan, semua baik itu pemerintah, stakeholder pemerintah ataupun swasta, semua terlibat dalam upaya pencegahan penurunan stunting, percepatan penurunan stunting, termasuk dari lembaga masyarakat yang di sini hadirkan dari Muslimat, Fatayat, dan lembaga masyarakat yang lain. Hadir? Belum hadir ya? Belum ya? Perwakilan Mbak Sirin, perwakilan Fatayat apa pendamping PKH ini? Jadi pendamping sosial juga ada, karena memang sosial di tingkatan kecamatan itu adanya pendamping ya Budian. Kalau dinas pendidikan, puskes, kesehatan kan sampai ke bawah seperti itu KB. Nah, ini harapannya semua kita bergerak bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui intervensi sensitif seperti itu. Ini tersedianya layanan intervensi spesifik ini kita ketahui Bapak Ibu. Jadi intervensi spesifik itu banyak yang dilakukan ya. Ini termasuk ini yang dilakukan oleh Dinkes. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa Dinkes itu kewajibannya 70%. Kalau lintas sektor yang lain hanya 30% kalau digabung seperti itu. Jadi banyak yang dilakukan oleh dinas kesehatan, termasuk ibu hamil yang kekurangan energi kronik ini harus mendapatkan tambahan asupan gizi. Nah, tadi sudah disampaikan dari Bapak Camat bahwa dari sebagian anggaran desa ada diperuntukkan untuk PMT ya Bapak. PMT untuk balita atau PMT untuk ibu hamil? Ada semua, alhamdulillah ya. Memang kalau saya dapat informasi tahun 2023 ini dari Dinas Kesehatan itu tidak bisa menganggarkan untuk PMT ya. Jadi diserahkan kepada anggaran desa seperti itu. Nah, kalau SAWU sudah menganggarkan berarti alhamdulillah sudah ada keterlibatan dari pemerintahan desa ataupun dalam hal ini adalah Kementerian Desa. Memang Kementerian Desa juga salah satu anggota TPPS tingkat nasional. Terus yang kedua adalah ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Ini masih dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, masih ya. Dan juga ini sekarang nanti mungkin lain yang ketiganya, yang ketiga remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Kenapa kok rematri kok dibeli? Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan, kalau Bu Dokter mungkin harus saya. Mungkin Bapak Ibu kenapa kok remaja itu diberi intervensi untuk tablet tambah darah? Kenapa Bapak Ibu?
karena remaja-remaja kita mungkin sekarang banyak yang anemia ya, kecenderungan anemia. Mungkin karena pola makannya sudah beda dengan zaman kita dulu ya. Kalau remaja kita sekarang sukanya GoFood, apa Bu makanannya? Makanan cepat saji yang mengandung saus-saus gitu, sehingga kecenderungan anemia. Nah, kenapa remaja putri kok menjadi sasaran untuk diintervensi untuk pencegahan stunting? Karena remaja putri itu nantinya akan menjadi ibu yang akan melahirkan anak, sehingga mulai pada usia remaja itu sudah ada intervensi untuk penambahan tablet-tablet darah, sehingga pada saat dia siap melahirkan itu diharapkan sehat dan melahirkan anak yang sehat, itu maksudnya. Nah, terus bagi usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Untuk sawo saya kira sudah semua ya. Bu dokter gimana, sawo sudah menggunakan ASI eksklusif semua? Ini dari selain Bu dokter ada Ibu PKK ya. Untuk sawo semua ASI eksklusif. Tapi ada yang kesulitan ya, mungkin. Sekarang kok banyak yang ibu-ibu melahirkan tidak menghasilkan ASI yang optimal ya, karena mungkin disebabkan juga karena pola makan. Ini dari Kepala Gondrang Kali Sawo ya. Jadi dari mohon dari bapak-bapaknya juga mendukung, karena pola makan itu penting. Jadi misalkan pola makannya yang tidak sehat, juga ASI yang diproduksinya juga tidak maksimal, sehingga tidak terpenuhinya ASI eksklusif bagi bayi. Okay. Terus anak usia 6 sampai 23 bulan yang mendapat makanan pendamping ASI, itu saya kira sudah bisa dilaksanakan semua ya. Tidak ada sekarang yang masyarakat sekarang kesejahteraan sudah baik ya. Jadi semua saya kira sudah memahami. Terus yang selanjutnya, anak di bawah 5 tahun balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Ini kan sudah banyak dilaksanakan intervensi dari puskesmas, bahkan Bu bidan-bidan sampai kunjungan rumah ke rumah ya Bu, untuk mengatasi masalah ini. Bayi yang kekurangan gizi ini ya, saya kira apa istilahnya dari Bu bidan Bu kalau kunjungan rumah itu? Sweeping, ya sweeping. Saya kira seperti itu ya. Bapak Ibu, saya kira sudah dilaksanakan. Terus anak yang berusia di bawah 5 tahun balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, ini melalui kegiatan baik itu posyandu ataupun bina keluarga balita. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Agung mau ada kegiatan STOH ya, SOTH ya, sekolah orang tua hebat. Maksudnya di situ. Jadi orang tua diberikan pemahaman bagaimana memberikan asuhan kepada anak yang baik, sehingga anak dihindarkan dari masalah stunting. Ini juga kegiatan-kegiatan yang sensitif yang berpengaruh kepada percepatan penurunan stunting. Itu semua kegiatan sampai tahun 2024 kita dari Dinas PPKB anggaran 60% diarahkan ada untuk percepatan penurunan stunting. 60% anggaran yang Dinas PPKB itu semua diarahkan pada percepatan penurunan stunting. Tidak tahu kalau Dinas Kesehatan, saya kurang tahu. Tapi kalau Dinas PPKB 60% anggaran. Makanya ada pertemuan-pertemuan TPK baik itu pendampingan ataupun pemantauan. Itu kan diupayakan bahwa TPK itu selalu melakukan pendampingan kepada jatin dan pemantauan dan lain sebagainya, ataupun ibu hamil dan ibu pasca salin ya, itu termasuk salah satu anggaran yang dilakukan guna percepatan penurunan stunting. Bapak Ibu, perlu kita informasikan bahwa TPK di Kecamatan Sawo berapa ratus Mas total itu TPK atau totalnya? TPK berarti kali 3, 138. Oh total personel ya, berarti 138 personel yang dibagi masing-masing T kan 3 orang, itu tersebar di seluruh wilayah desa di Kecamatan Sawo, dan itu dilakukan, diberikan pendampingan, kegiatan pendampingan dan pemantauan, yang mana itu ada semacam uang transport ya, atau uang operasional ya, itu dari Dinas PPKB.
Jadi gunanya adalah untuk benar-benar memantau calon-calon pengantin kita itu sudah memahami tentang bagaimana pola hidup sehat dan sebagainya, dan bahkan bekerja sama dengan KUA ya untuk bimbingan perkawinan seperti itu ya Bapak. LC ini singkatan siap nikah elektronik, siap hamil seperti itu. Semua by aplikasi ya. Dan saya Bapak Ibu, karena saya ini hanya baru beberapa bulan di KB ini, tapi asli saya dulu KB, tetapi ini kembali lagi ke KB. Mungkin mau pensiun ya, kembali ke laptop seperti itu. Terus kesel melarang buana Pak Asari ya. Terus yang selanjutnya, anak berusia di bawah 5 tahun gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi. Ini dilakukan oleh Dinkes. Bagaimana intervensi dari Dinas Kesehatan sehingga anak di bawah usia 5 tahun ini gizinya kurang mendapatkan tambahan asupan gizi. Ini kok bentuk kegiatannya seperti apa saya belum memahami, tapi mungkin Dinas Kesehatan sudah melakukan. Terus anak berusia di bawah 5 tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap ini sudah jelas dilakukan di posyandu ya Pak Ibu. Terus pelayanan KB pasca salin ini dari intervensi yang dilakukan oleh Dinas PPKB, salah satunya adalah pelayanan KB pasca salin. Jadi Dinas PPKB mengapa kok melakukan kegiatan pelayanan KB pasca salin? Karena itu tadi, setelah ibu-ibu melahirkan diharapkan ibu konsentrasi untuk mengasuh anak dengan baik, sehingga harus di KB. Karena kalau sudah KB tidak, kemungkinan kecil untuk melahirkan sebelum siap itu kan pasti ya kalau sudah ada KB-nya, sehingga para orang tua diharapkan untuk benar-benar mengasuh anaknya, balitanya, kecukupan gizinya, perkembangan, bisa memantau perkembangan dan pertumbuhannya dengan baik. Dan di sini pun dari Dinas PPKB itu juga menganggarkan Bapak Ibu bahwa untuk pelayanan KB bagi ini di bulan Mei ini ada momentum ya Bapak Ibu. Ini ada yang kader KB ya, ada yang kader KB yang hadir. Di bulan Mei insya Allah ada momentum pelayanan KB gratis, baik itu IUD ataupun implan, dan di sana bagi yang mengantarkan itu mendapatkan transport. Ya, berapa satu aseptor Mas transportnya? Untuk mendapatkan satu aseptor berapa transportnya? 100. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itu dari Dinas PPKB dalam hal ini BKKBN itu penganggaran itu sampai kepada pemberian transport kader ataupun siapa saja yang membawa aseptor, baik itu dari unsur medis, dari unsur masyarakat, asalkan itu membawa calon aseptor untuk dipasang, itu akan mendapatkan ganti transport seperti itu. Terus juga kehamilan yang tidak diinginkan ini merupakan intervensi dari Dinas PPKB, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan salah satunya melalui pencegahan perkawinan anak ya. Terus di samping itu kehamilan yang tidak diinginkan itu juga banyak terjadi pada pasangan yang masih pasangan. Karena apa? Banyak ibu-ibu yang usianya sudah di atas 40 dianggap sudah menopause, itu tidak memakai alat kontrasepsi, ternyata dia juga hamil. Makanya itu harus ada intervensi, karena banyak sekarang ibu-ibu yang sudah mau menopause ternyata hamil karena tidak memakai alat kontrasepsi, sehingga kehamilan yang tidak diinginkan itu juga terjadi pada pasangan yang masih pasangan usia subur, juga terjadi pada remaja-remaja kita nih Pak Gen. Mungkin kemarin Bapak Ibu sudah risau bahwa ponorogo ini terjadi perkawinan anak disebabkan karena hamil duluan. Gitu. Yang selanjutnya adalah intervensi dari Dinas PPKB adalah cakupan pasangan usia subur plus yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah tadi. Jadi sebelum menikah harus ada, tadi salah satunya adalah LCP
Pangasinan. Yang selanjutnya cakupan keluarga berisiko yang mendapat pendampingan. Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa dari Bapak Camat tadi ada kemarin ya bantuan untuk resiko stunting karena datanya mungkin salah paham. Itu memang sebenarnya data itu kita mengambilnya juga dari para kader. Sebenarnya yang data itu adalah kader-kader kita. Tetapi berarti kurangnya pemahaman dari kader yang termasuk keluarga yang resiko stunting itu seperti apa. Keluarga yang termasuk resiko stunting, satu yang mempunyai remaja putri, ya. Yang kedua yang mempunyai balita ataupun ibu hamil, ya. Terus yang kedua yang mempunyai balita ataupun balita. Dan yang selanjutnya yang tidak mendapatkan akses air bersih, dan juga yang selanjutnya limbah rumah tangganya tidak sesuai dengan standar. Itu yang termasuk keluarga resiko stunting. Akan tetapi kemarin banyak, mungkin tidak terjadi di Sawung, banyak bantuan. Sebenarnya kita punya data 13.000 ya Pak Aku ya, se-Kabupaten Ponorogo yang mendapatkan bantuan hanya 8.000. Sehingga apabila itu tidak cocok bisa digantikan. Tetapi digantikan oleh data yang ada di situ yang termasuk risiko stunting. Tetapi kadang-kadang kemarin Sewu, Bapak Kepala Desa, karena mungkin saking cintanya kepada masyarakatnya ya, kadang-kadang digantikan kepada lansia-lansia yang dengan alasan yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT. Itu kan ada alasan seperti itu di salah satu kecamatan. Mudah-mudahan bisa tidak ada. Mungkin ya inginnya pemerataan ya Pak. Akan tetapi sebenarnya itu tidak tepat sasaran. Kebalik. Karena yang kita terima itu para lansia-lansia yang kita minta di desa itu terus sasaran. Data yang diterima dari kantor pos atau dari? Iya kan sampai kita di forum kantor pos ya. Itu kita bilang tapi lansia. Mungkin adanya miss ya. Kalau kita punya data itu yang risiko stunting sudah melakukan verifikasi ya di tahun 2022 ya, yang 13.000 itu ya. Tetapi mungkin itu karena data dari kantor pos ya, sehingga ada miss. Karena kemarin saya baca surat dari BKKBN itu adanya juga sepintas saya baca. Memang bukan bidang saya yang naik, sehingga saya membaca hanya sepintas ya. Itu memang ada desil. Kalau desil kan berarti kan yang paling bawah ya kemiskinan ya. Padahal stunting kan tidak seperti itu ya. Kadang-kadang orang kaya pun juga termasuk pada sasaran resiko stunting. Ada juga maksud saya seperti itu. Karena sasaran dan resiko stunting. Sasaran stunting seperti ini resikonya berarti lebih kecil ya. Oh seperti itu informasinya Pak G. Nanti kita bahan masukan rapat kita nih. Yang selanjutnya ini sudah saya sampaikan tadi. Ini termasuk rumah tangga yang mendapat akses air minum, itu salah satunya adalah yang termasuk resiko stunting. Jadi diharapkan semua warga negara masyarakat itu harus mendapatkan akses air bersih ya, ataupun air minum layak. Makanya dari Dinas PUPR itu juga masuk dalam anggota TPPS kita. Alhamdulillah untuk di Sawung ini kita kebetulan bergandengan tangan dengan Dinsos. Di kecamatan yang lain seperti Badekan, Sukoharjo kemarin kita gandengannya dengan PU. Jadi semua anggota TPPS yang ada di kabupaten kita libatkan menjadi narasumber kita di tingkat wilayah kecamatan, sehingga kita dengan bekerja tidak sendiri seperti itu. Kalau dinas kesehatan di Bapeda itu biasanya kita libatkan dinas kesehatan kabupaten, maksud saya kita libatkan dalam kegiatan TPPS kabupaten. Sedangkan kalau dinas puskesmas kecamatan biasanya terlibatnya dalam TPPS mini lokakalnya TPK dan juga dalam rembuk stunting, sehingga kita memang bergerak bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Oke, yang selanjutnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi air limbah domestik layak di Kabupaten Ponorogo. Ini terutama dari Dinas PUPR apabila dinyatakan desa tersebut ataupun wilayah tersebut masuk pada lokus stunting, itu akan ada intervensi khusus dari PU, sehingga ada program semacam
penanganan limbah domestik seperti itu. Yang selanjutnya adalah cakupan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN ini di prosentase cakupannya memang PBI ini lewat dinas kesehatan, karena pembayaran PBI klaim untuk pembayaran itu dilakukan oleh dinas kesehatan. Terus ini juga ada jumlah keluarga miskin, ini nanti disampaikan oleh dari teman kita dari Dinsos. Ini termasuk yang intervensi dari Dinsos, dan ini tadi BABS termasuk tadi antara Dinkes sama dengan PU ini berkolaborasi. Lanjut ya. Nah, bagaimana dengan Bapeda ini? Mungkin ini Bapak Ibu mungkin mempertanyakan peran Bapeda di mana? Peran Bapeda adalah terselenggaranya rapat koordinasi tingkat kabupaten kota. Karena Bapeda selaku koordinator TPPS tingkat kabupaten, sehingga setiap kali rapat tingkat kabupaten kita diundang oleh Bapeda seperti itu. Dan juga adanya kegiatan terselenggaranya rembuk stunting di tingkat kabupaten. Terus ini Bapeda juga tersedianya kebijakan peraturan tadi, peraturan regulasi. Juga ini dari Dinkes berusaha intervensinya lewat ketersediaan bidang desa kelurahan sesuai dengan kebutuhan, sehingga untuk saya kira bidang tenaga medis di desa semuanya sudah tercukupi insya Allah ya. Dari dinas kesehatan semua sudah tercukupi ya, tenaga medis sampai ke wilayah desa. Bahkan ada yang Polkesdes itu double ya Bu ya, ada perawat sama bu bidan ya. Nah jadi semua tersedia sampai tingkat wilayah. Terus ini dari dinas PMD tersedianya anggaran yang disiapkan oleh desa seperti itu. Ini di samping itu Dinsos nanti juga menyampaikan bagaimana apa program saja, termasuk ini adalah pendampingan keluarga PKH oleh pendamping PKH, dan juga dari PMD ini juga ada kelurahan desa kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah desa. Jadi nanti ada dua istilah KPM ya. Kalau KPM menurut Dinsos itu adalah kelompok penerima manfaat, keluarga penerima manfaat. Kalau KPM-nya menurut PMD adalah kader pembangunan manusia. Kadang-kadang kita bingung Pak, KPM ternyata artinya ada yang beda. Terus bagaimana peran muslimat, lembaga masyarakat, peran PKK, peran Aisyah dan Fatayat dan lain sebagainya. Perannya ini adalah sebagai terlaksananya kampanye nasional pencegahan stunting. Jadi kegiatannya adalah melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Memang semuanya itu bisa dilakukan ya, baik itu stakeholder pemerintah ataupun swasta. Jadi sebagai penggerak ataupun pengkampanye bagaimana stunting itu bisa dipercepat penurunannya lewat kegiatan yang sudah ada melekat di masing-masing organisasi. Seperti itu harapannya. Terus dari ini juga tadi sudah kami sampaikan, ini sama dengan dari Dinkes, PUPR tentang BABS. Terus yang selanjutnya ini PHBS juga sudah dilakukan oleh intervensi oleh Dinas Kesehatan. Nah ini dari pendidikan, apa dari pendidikan? Kebetulan hari ini kita selalu tidak mendapatkan narasumber dari Dinas Pendidikan. Ini hari ini Dinas Pendidikan meluncur ke Jenangan kebetulan. Jadi kita bagi memang timnya. Ini perannya seperti apa? Jadi melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting. Karena yang keterlibatan guru PAUD ya, ini di sini untuk stimulasi. Karena memang guru PAUD itu kan sangat erat berhadapan dengan orang tua ya, sehingga adanya pendidikan parenting pada masing-masing orang tua yang ada di cakupannya masing-masing. Ya, ini termasuk prosentase desa kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan. Nah, ini dilatih gurunya sehingga bisa melakukan kampanye kepada orang tua. Terus
melakukan penguatan kapasitas institusi dalam peran tadi. Lembaga PAUD yang mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Bapak Ibu mungkin terkenal namanya zaman dahulu adalah Taman Posyandu, sudah preso. Taman Posyandu adalah PAUD holistik integratif. Maksudnya adalah Taman Posyandu itu bergandeng tangan dengan antara kesehatan, KB sama PAUD. Jadi kita melakukan posyandu bersama, kegiatan ada BKB-nya dan bisa dilakukan untuk usia yang tidak datang di posyandu, kita laksanakan di PAUD seperti itu. Kadang-kadang kalau usia 3 tahun ke atas itu kan sudah tidak datang. Nah itu biasanya dilakukan di lembaga PAUD, itu namanya PAUD holistik integratif. Yang selanjutnya adalah terpenuhinya pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu. Tadi ya, sudah ada di KP dan selanjutnya. Nah, oke, dari yang selanjutnya adalah ini balita dan sebagainya ya. Tadi Taman Posyandu ya, balita, posyandu, kesehatan sama PAUD ini. Dalam hal tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari masih dikandung sampai 2 tahun. Terus yang selanjutnya ini dari Dinas PMD dan Dinas Dinkes bisa melakukan kegiatan kelompok keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dengan modul kesehatan dan gizi. Itu kegiatannya terkenal dengan P2K2, nanti disampaikan dari Dinsos. Terus juga terlaksana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, ini sudah yang dilakukan oleh Kemenak. Dan ini terlaksananya pertemuan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting minimal 2 kali Kemenak dalam 1 tahun. Forumnya Bapak. Tapi kalau bimbingannya itu kan sewaktu-waktu ya. Tapi kalau forum pertemuannya diharapkan 2 kali dalam setahun, itu sesuai dengan juknisnya ya. Terus prosentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan dan peningkatan asupan gizi ini dilakukan oleh Dinas Pertanian. Kita juga menyampaikan bahwa kita juga ada bergandengan tangan narasumber dari pertanian. Dalam hari ini sekarang kegiatannya di Sambit hari ini. Terus prosentase keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri. Jadi memang kadang-kadang itu pertanian kan ada kegiatan-kegiatan bantuan ikan-ikan ya Bapak ya. Mungkin pernah ya, ada lele dan sebagainya itu ya yang di-dropin langsung ke desa kalau enggak. Oh, saya belum mendapat ya. Waktu itu saya pas kegiatan di Bajang, pas kita kegiatan dengan TPA, kok kebetulan dari Dinas Pertanian khususnya dari bidang peternakan perikanan itu membagikan lele ke anak-anak stunting. Mungkin sawah nanti bisa diusulkan Pak tahun depan. Oke. Terutama yang khusus lokus-lokus stunting kadang-kadang itu lebih perhatian karena memang di sana banyak yang stunting sehingga mungkin diprioritaskan dengan keterbatasan anggaran mungkin ya, sehingga prioritas itu berapa dulu desa yang diberikan bantuan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwa perlu kami sampaikan sedikit ya Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Agung, ini memperjelas sedikit ya. Kalau Pak Agung tadi kan menyampaikan bahwa sampai dengan Februari berdasarkan bulan timbang, saya ulang lagi, berdasarkan bulan timbang kita Ponorogo mencapai 11,90%. Akan tetapi sampai akhir tahun 2022 itu laporannya 13, berapa di situ. Sehingga Ponorogo ini sudah merambat turun mulai akhir 2022 sampai Februari 2023 ya, sudah 11. Itu kan berdasarkan bulan timbang. Tapi untuk survei yang berdasarkan status gizi, survei status gizi, kita masih belum dapat untuk data karena itu per tahun di tahun bersangkut di tahun berjalan, sehingga kita mendapatkan data sampai dengan Desember 2022 Ponorogo adalah 14,2. Padahal target yang ditargetkan oleh secara nasional kita ada
tahun 2024 itu ada 14%. Ponorogo aman, iya Pak, aman ya. Karena sudah di tahun 2022 kita sudah mencapai 14,2. Jadi kan tinggal saksrit ya. Akan tetapi konsewu jangan lengah ya. Karena di kabupaten lain itu bisa ada kenaikan seperti yang terjadi di misalkan Kabupaten Ngawi saja tetangga kita. Di tahun 2021 mencapai 20, berapa persen, tetapi di tahun 2022 melonjak menjadi 30%. Jadi makanya Ponorogo gencar untuk melakukan upaya sosialisasi dan lain sebagainya melalui intervensi spesifik dan sensitif, diharapkan kita datanya semakin turun. Dan kita Kabupaten Ponorogo sendiri mentargetkan sampai akhir tahun 2023 ini kita pada posisi 7%, sehingga kita memang geraknya bersamanya agak cepat dan semakin merapatkan diri. Mungkin itu Bapak pesan dari Dinas PPKB, dan nanti akan ditambahi dari Dinas Sosial P3A menyampaikan secara rinci tentang bagaimana peran Dinsos P3A terkait dalam percepatan penurunan stunting. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.